Iya, Yesus, suku karena Jawa. Yesus hanya menghakimi. Saya orang Indonesia. Iya, bukan Yesus orang hanya Israel. menghakimi suku Israel. Nggak masuk kau gonggong. Nggak masuk kau jangkrik. Aduh, ya ampun lah. Iya, Bang Fandi, nggak bisa masuk, nggak ya. saya Nggak digantikan? masuk. Oh itu Nora. Bisa nggak Bang Fandi gantikan saya? Bisa itu Nora, monitor itu Nora, nang ning, ning, Saya kayaknya saya mau berenang dulu. siap. Saya mau Siap, berenang, Nora. lanjut. Oke siap. Itu Nora, monitor. Itu Nora. Woi. Ya, menghilang gimana sih? Nggak asik ah. Oke Ustadz Alif mungkin. Ustadz Alif mungkin kan kenal sama Ustadz Alif nih. Ustadz Alif udah monitor belum? Oh Ustadz Alif. Ini mana nih? Monitor aku. Oke. Oh lo jangkrik. Di mana dia? La ilaha illallah. Coba yang naik teman-teman Kristen ya. Coba kawan-kawan Muslim kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Ini di atas ada panci bocor sama Daren. Bang Daren Kristen ya, Bang Daren ya. Panci bocor Kristen atau Muslim Bang? Iya, saya Kristen tapi saya nyimak dulu ya karena sambil kerja. Oke, Bang Panci bocor monitor Kristen atau Muslim Bang? Panggilan ketiga. Woi. Oke. Ustaz Talib, pemaparan Ya. materi dulu dong yang tadi. Itu yang tadi seru itu. Oh, yang kita bahas itu Waduh, kan kalau nggak bagus. pemaparan aku masih huha-huha. Konklusi enggak? Enggak ada konklusi. Enggak ada konklusi begitu. Bentar dulu, masih huha-huha ini. Oh, siap. Silakan teman-teman Kristen. Ini ada kursi yang kosong, ini ada sekitar 3 kami siapkan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Udah. Ada yang live YouTube, nggak boleh kita. Ayo, ada 3 kursi yang kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Ayo, congornya juga boleh dibawa kalau mau dibawa congornya, silakan. Ayo silakan teman-teman coten aliteng yang melakukan penyembahan terhadap bukan terhadap kepada Elohim, tapi menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana. Silakan kirim permintaan. Yang Kristen ya, siap Ustadz. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana. Silakan like. Langsung namanya siapa, dari deno mana, hobinya apa, silakan. Mira Sarah sama Ferdi, Kristen atau Muslim? Panggilan kedua. Mira Sarah, Ferdi, ini Kristen atau Muslim ini agamanya? Panggilan ketiga. Mira Sarah sama Ferdi, Kristen atau Muslim? Woi! Ini naik kok nggak ngomong. Silakan teman-teman Kristen, yuk kirim permintaan. Yang kaget mohon maaf ya, yang kaget ya. Silakan teman-teman Kristen, yuk kirim permintaan ya, yuk. Ayo siap. Silakan teman-teman Kristen, yuk bisa yuk. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok pagi kau akan disembah. Ayo teman-teman Kristen, yuk bisa yuk. Slow cangkrik. Mana tadi Mas Bejo itu? Mas Tejo. Silakan Mas Tejo. Ya, Mas Tejo. Silakan teman-teman Kristen ya, yang mau naik kirim permintaan saja. Yang Kristen dulu teman-teman. Kita fokuskan di teman-teman Kristen. Ayo, silakan teman-teman. Gak usah takut teman-teman. Agung silakan Agung.
Ayo Agung, bisa yuk. Ayo Agung. Oke, ini kita sapa dulu yang Kristen nih. Bang Fauza. Bang Fauza, Kristen atau Muslim? Bang? Bang DR Said, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Fauza. Bang DR Said. Aduh, kenapa sih naik tidak ngomong? Silakan Immanuel, ayo, berani yuk. Silakan teman-teman Kristen. Satu orang aja, kalau takut semua satu orang aja lah perwakilan, ya kan? Ya, bisa yuk. Gak usah takut teman-teman Kristen, gak usah takut. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan. Kalau misalkan ini tekan 3 aja di bawah bang, 3 atau aku Kristen bang, naikkan aku. Itu. Silakan Novera, Kristen atau Muslim Novera? Bersekali woi. Novera, Kristen atau Muslim? Muslim bang, Muslim. Kepencet bang. Ngapain? Maaf. Mau ngapain? Mau ngapain? Bercanda. Yang naik kasih teman-teman Kristen dulu ya teman-teman ya. Sabar dulu yang kawan-kawan Muslim. Kepencet bang. Ya bercanda kulo. Silakan teman-teman Kristen ayo. Kirim permintaan yuk. Bang Daren kalau sudah monitor nanti dibuka aja mute-nya ya Bang Daren ya. Langsung buka mute-nya ngobrol. Kita hari ini sekolah sahabat gratis tanpa perpuluhan. Oke, sedikit kalau gitu apa tadi Silakan. konklusinya yang tadi ya Ya. pembahasan. Oke, baik. Kita mengingat ayat Al-Quran dulu ya sebentar. Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berfirman mengingatkan melalui Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Wa id qalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Bahwa ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia bahwa jadikanlah aku ini 2 sesembahan, 2 Tuhan selain Allah? Kan gitu. Bagaimana jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Nabi Isa berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Itu jawaban Nabi Isa. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Tentang dia itu sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang harus disembahkan gitu. In kuntu qultuhu faqad alim tahu. Seandainya aku mengatakannya, sesungguhnya engkau mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Poinnya di sini. Aku tidak berkata kepada murid-muridku, kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu kalimatnya? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi di tengah-tengah mereka selama aku berada di tengah mereka. Jadi begini loh penjelasan Nabi Isa. Dia tidak mengajarkan dirinya Tuhan, dia membantah ketika nanti penghakiman di hadapan Tuhan. Kalau itu bukan ajarannya. Makanya ketika tadi kita buktikan yang mengikuti ajaran sesat menurut Yesus, yang diusir oleh Yesus, yang dikatakan melakukan pembuat kejahatan, poinnya 1, memanggil Yesus Tuhan, berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, dan apa aja tadi 3 poin itu, 4 poin kan, memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesus, nyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan.
Siapa pelakunya? Kita semua sudah tahu. Dan tadi teman-teman Kristen pun sepakat. Mungkin itu aja dulu pembahasan kita tadi. Terima kasih host. Selanjutnya kita pembahasan berikutnya. Oke, silakan Major. Major. Ini Bang Nando naik ini nggak ngomong. Bang Daren udah standby. Bang Daren silakan. Bang Daren. Ya oke, dikit lagi. Sambil ini saya sudah bisa ya. Oke. Ya, siap dikit lagi. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang lain yuk. Ini kebetulan sudah ada Bang Daren. Ini dikit lagi baru masuk. Beliau masih ada kesibukan sedikit. Udah siap Bang Daren atau belum? Ya ini sedikit lagi paling sekitar nggak nyampe 5 menit lagi, nggak sampai 5 menit lagi ya. Di mute aja dulu kalau gitu Bang, di mute aja. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang lain, saudara-saudara kita dari Kristen, kalau mau naik diskusi silakan kirim permintaan. Yuk, bisa yuk teman-teman yuk. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, bertanya boleh silakan. Tema kita sekolah sahabat gratis hari ini. Ya, Mbak atau Bang ini Bang Prabu. Selamat malam untuk daerah Burundi. Bang Prabu. Panggilan terakhir. Ayo teman-teman Kristen yuk, bisa yuk. Berani yuk. Ya teman-teman ini di follow juga ya akunnya narasumber Alif 03, Bang Ardiansa, Ito Nora, dan akun saya bantu di follow juga. Sekalian yang belum follow silakan di follow ya. Dari 600 orang lebih bantu follow. Silakan yang mau naik teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan kirim permintaan. Yang Kristen dulu ya. Ya oke, ini Pak Host. Oke, aku boleh bertanya nggak ini Silakan teman-teman? Ustaz Ali, Ya, monitor. aku ini kan sering dengar dari teman-teman kita yang Islam ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Tuhan yang di dalam tulisan Allah yang di dalam Alkitab itu sama kayak yang di dalam Al-Quran, dan Tuhannya orang Kristen Tuhannya yang katanya dituhankan Yesus itu katanya sama dengan Allah. Nah, aku mau tanya dari teman-teman yang di sini, itu benar nggak sih kalau Tuhan yang ditulis Allah di dalam Alkitab itu sebenarnya Tuhan orangnya sama kayak Tuhan orang Muslim gitu? Oke, baik. Ini dari prinsip dasarnya dulu saya sampaikan ya. Prinsip dasarnya dulu. Bahkan di sini saya akan menyampaikan bagaimana pemahaman dari perspektif Islam, lalu Kristen yang menggunakan bahasa Arab, dan juga Kristen yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahan edukasi. Ketika di Islam dijelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam sebagai nama diri Tuhan itu sendiri, kan gitu. Maka itulah Tuhan yang sesungguhnya, nama Tuhan ya. Lalu berikutnya ada kitabnya Kristen yang dibuat di abad 9, ya kan, setelah kedatangan ajaran Islam, maka mereka mengatakan itu nama kitabnya Al-Muqaddas atau Vandik biasa disebut juga. Di situ mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan pencipta alam semesta. Selagi dia menggunakan definisi yang pas dan yang tepat, maka tidak ada salah dengan statement seperti itu. Karena memang Allah itu adalah nama Tuhan dan pencipta alam semesta. Itu poinnya, kan gitu. Dan di dalam terjemahan Bible bahasa Arab, bahwa disitulah Allah yang mengutus Nabi Isa atau Yasu namanya. Mulai di terjemahan kan? Nah, Nabi Isa. Ya, ini saya kasih lengkapnya Ya, dulu masuk biar kan? enak. Kan biar perspektifnya itu biar tidak Oke. dipahami sepotong gitu. Nah, lalu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya bukan yang sedang berantem itu dengan Muslim, tapi dengan terjemahan versi bahasa Arab. Ketika di dalam bahasa Arab Allah itu nama Tuhan pencipta alam semesta, tapi di dalam Bible bahasa Indonesia Allah itu disetarakan dengan nama umum. Berhala juga bisa disebut sebagai Allah gitu. Nah, itu bahayanya kesalahannya. Penempatan kata yang salah maka menghadirkan hasil yang salah. Konklusinya nanti salah gitu loh. Jadi kesalahannya tuh di situ.
Kalau masalah tentang siapa nama Tuhan Allah, siapa yang mengutus Nabi Isa, mengutus Yesus Allah, itu benar. Dan dia itu adalah satu-satunya Tuhan. Makanya berapa kali kita sampaikan kepada teman-teman Kristen ketika berdiskusi, tolong gunakan kata Allah itu pada tempatnya. Ketika kalian terjemahan di dalam Bible bahasa Indonesia bertemu dengan terjemahan Bible bahasa Arab, maka itu saling berlawanan. Karena di dalam bahasa Arab, nama Allah itu disucikan alias tidak ditempatkan dengan berhala, hanya disekutukan. Tapi di dalam Kristen bahasa Indonesia, nama Allah itu disanding bisa juga digunakan untuk berhala. Yang bisa dibasmi, yang bisa dimusnahkan. Itu kesalahannya, penempatan katanya. Poin di sini sudah dipahami ya Bang ya? Ya, jadi kan ini Bang, aku kan kalau ngeliat terjemahan kan di terjemahan Alkitab di Indonesia kan diterjemahkan ada tulisan Allah kan. Nah, aku coba ke translate kan, aku coba ditranslate yang tulisan Allah bahasa Arabnya itu tak translate kan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata tulisannya Ahad kalau di Indonesianya kan. Nah, aku coba di Inggrisnya dia jadinya God gitu. Nah, maksud aku tuh yang aku tanyakan tadi itu apakah benar ya sesuai dengan yang dikatakan teman-teman kita ya, Islam yang lainnya mengatakan bahwa yang disembah Bapa itu ya bapaknya orang Kristen yang disembah Yesus katanya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Islam gitu. Yang aku tanyakan itu. Iya, penyebutan Bapa di dalam kitab Anda itu kan sebutan Bapa itu belum menyebut siapa nama Tuhannya, kan gitu. Islam sendiri tidak menggunakan istilah itu, tidak. Katakanlah itu istilah yang digunakan oleh Kristen. Maka pertanyaan saya dulu sebelum mengatakan sama atau tidak, sebutan yang disebutkan yang katanya itu Yesus menyebutnya sebagai Bapa, siapa Bapa itu? Itu kan pinjam istilah. Penyebutan nama, penyebutan kata di luar menyebut nama sesungguhnya. Contoh, kita menyebut Pak Presiden gitu kan gelarnya. Iya, nama presidennya siapa? Kan itu dulu perlu diketahui. Apakah maksudnya di situ merujuk kepada Allah Sang Pencipta alam semesta yang merujuk kepada yang mengutus Yesus ke Bani Israel? Maka kita hargai penggunaan istilah itu, namun kita tidak gunakan di dalam Islam. Karena apa? Karena bisa salah persepsi nanti. Bagaimana status bapak itu, karena ada kakek, nanti ada anak, ada cucu. Nah itu tidak ada di dalam Islam. Ya oke. Kami kan ke orang Kristen ya kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Yesus kan mengajarkan doa Bapa kami kan dengan menyebut Bapa kami yang ada di surga. Nah sedangkan Yesus sendiri juga kan pernah juga menyebut Bapa gitu kan. Nah itulah aku kan bingungnya gini, ada yang menyamakan bahwa Bapa yang sering disebut Yesus itu katanya dia adalah Sang Pencipta yang sama kayak yang disembah saudara kita di Islam, dan itu ada katanya seperti itu. Nah aku nih masih bingung ya, apakah itu sama atau tidak gitu loh, yang aku bingungkan di situ karena ada yang bilang itu sama, ada yang bilang itu tidak gitu. Iya, jadi Bang. sebenarnya Sang Pencipta ini, ya Sang Pencipta ini maksudku gini, Sang Pencipta ini satu pencipta atau antara Tuhan orang Islam atau Tuhan orang Kristen gitu lah. Yang benar itu yang mana gitu? Karena sama-sama Kan saya tadi mengaku sudah pencipta sampaikan. gitu. Kan tadi saya sudah sampaikan, nama Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dia memiliki banyak nama-nama yang lain, ya kan? Sang Penguasa, Al-Qadir yang Maha Kuasa, yang Sang Maha Suci dan seterusnya kan gitu. Nah, ketika kita ngambil sisi positifnya nih ya, dalam perspektif nih, tidak main polemik. Yesus menyebut Bapa. Bapa itu kan bukan nama, itu kan sebutan gelar kepada yang mengutus Yesus. Maka siapa nama Bapa itu? Kalaulah memang demikian Sang Pencipta alam semesta, maka namanya adalah Allah gitu loh. Kan gitu. Bapa itu bukan nama dirinya, bukan nama esensi Tuhan, itu sebutan.
yang disebut oleh Yesus. Untuk mengetahuinya agar siapa sebenarnya apakah sama atau tidak, kan merujuk kepada siapa nama Bapa itu. Kalau nama Bapa itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, ya betul gitu. Hanya dia sebutan, dan itu berlaku untuk dia ketika mengajar. Tidak bisa digunakan di dalam kaidah Islam. Karena Islam sudah punya istilahnya sendiri, punya namanya Asmaul Husna sendiri, dan seterusnya. Gitu. Kita tidak menyebutkan itu silahkan sebutan itu. Kita sudah punya sebutan yang sangat sempurna, namanya Ismul A'dham, nama yang sangat agung, dan punya nama-nama yang lain gelarnya. Kan gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Makanya istilahnya itu kan ada istilah anak, ada istilah bapa. Merujuk kepada pemahamannya perspektif dalam kitabnya Yahudi di Amsal kan seperti orang tua yang sedang mendidik anaknya. Itu maksudnya, itu di Amsal kan dijelaskan bahwa istilah bapa itu maksudnya ada bapa, ada anak. Anak ini adalah utusan Tuhan, bapa ini adalah Tuhannya. Lalu sang bapa ini mendidik anak, memberikan wahyu, menyampaikan wahyu sebagai bentuk pengajaran yang diajarkan kepada umatnya. Di situ poinnya, Bang. Maka kan pertanyaannya, loh, jadi nama bapaknya siapa? Kan gitu. Di Islam dijelaskan bahwa yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada Nabi Isa. Dipahami, Bang, poinnya? Tuh, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ketika Islam hadir, Islam datang, semua pengistilahan yang ada timbul kelemahan, ada timbul perdebatan itu dihilangkan. Penyebutan kata bapak itu dihilangkan, tidak ada. Tidak ada kata, karena ada bapak nanti ada anak. Ada anak ini nanti anak bapak ini juga setara dengan bapak, sama dengan bapak, yang dimaknai sebagai satu hakikat. Jadilah sebagai menyekutukan, seperti saling membutuhkan. Si bapak ini nanti juga ada kakek. Karena ada bapak, karena ada kakek. Kan gitu. Ada anak karena ada bapak karena ada anak. Saling berkaitan. Istilah seperti itu yang menghilangkan kemahaan Tuhan, maka tidak ada di dalam ajaran Islam. Langsung sebut nama Tuhannya, dia sang penguasa, dia sang pencipta, dia maha segalanya. Seperti itu, Bang. Woi. Silakan Bang Darin, Bang Masaha, silakan. Selamat siang, Bang Alif. Aku mau nanya nih, Bang. Iya, berarti belum sembuh-sembuh ya. Ya, silakan. Iya, Allah itu kan ditransliterasi ke huruf Latin menjadi ALLAH, ya kan? Nah, kalau bisa ditransliterasi ke huruf Latin, berarti bisa ditransliterasi ke huruf Yunani dong. Betul nggak, Bang? Bisa dong. Ya, terus maksudnya mau gimana? Ya, bisa dong ya. Bisa dong, Bang ya. Kalau benar nggak, Bang? Kan berarti kan penulisannya, Bang. Transliterasi kan, penulisannya itu kan penyebutannya sama, cuman Suaranya hilang, Bang. Cek tes, ini wifi-nya Ustadz Alif biasa nih. Kalau hilang suaranya itu wifi-nya, nanti naik lagi. Ustadz Alif biasanya jaringannya. Nah itu kan terpental.
Tunggu ya, itu Nora, monitor itu Nora. Kita tunggu Ustaz Alif naik kembali, itu biasanya signal beliau itu kalau terpental. Oh, Tak maaf apa. ya, tadi aku terdiam karena aku tadi ada pembeli. Siap, Tapi siap. aku tadi aku menyimak apa yang dikatakan oleh Ustadz Alif. Cuma aku belum mendapat jawabannya seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita yang lainnya bahwa Tuhan yang katanya disembah Yesus itu sama dengan Tuhan orang Islam. Gitu. Maksudnya aku tadi kan tanya, kalau sama katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi biar aku paham gitu. Gitu Kalau aja. samanya Apa itu sama? Bang, kita bisa lihat dari kitab suci apa yang disampaikan oleh Yesus dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, kalau dijelaskan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Esa di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, satu tunggal. Nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Bukan dua pribadi, tiga pribadi, satu hakikat, nggak ada kayak gitu. Esa. Nah, yang diajarkan oleh Yesus juga sama. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Sama yang diajarkan oleh Nabi Musa juga dalam perjanjian lama, Tuhannya Esa. Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Sama pengajarannya. Coba kita lihat lagi. Nabi Muhammad di dalam surah Al-An'am ayat 103 itu menjelaskan bahwa Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Tuhan itu nggak kelihatan. Nah, yang dijelaskan juga di dalam perjanjian baru oleh Yesus di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Nggak kelihatan Tuhan itu. Sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Oke, Nabi kayak Musa gini ya. juga- Berarti Ya, silakan. ini kan sifatnya sama ya, sifatnya sama, tetapi apakah oknumnya sama gitu? Ya, kalau berbicara dasarnya Bang ya, itu kan dasarnya itu dia tidak kelihatan, dia itu Esa. Tuhan yang dijelaskan Nabi Musa, yang dijelaskan Nabi Muhammad, dan yang dijelaskan Yesus itu kalau menurut persepsi kami, pandangan kami itu Tuhan yang sama. Karena para nabi itu ajarannya tauhid, ajaran satu Tuhan. Nggak ada yang mengajarkan tiga Tuhan atau tiga pribadi satu hakikat, nggak ada pengajaran itu. Yang diajarkan yang inti, coba hukum yang terutama, coba di Markus 12:29. Itu kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Itu yang paling utama loh hukum itu. Bahwa kita tahu Tuhan itu Esa, satu tunggal, nggak ada sekutu-sekutunya. Tuhan itu nggak ada pribadi ini, pribadi itu, nggak ada TTBG-nya Bang. Esa dia. Ya, oke Bang, saya paham. Seperti yang dijelaskan Oke, paham. 2 Samuel 7 nomor 22, nggak ada yang sama seperti Tuhan. Nah, itu penjelasannya. Nanti Abang dibaca Berarti sendiri. berarti Tuhan Musa sama Tuhan Muhammad, Jaringan Tuhan Musa yang kuning, tertulis dalam Alkitab sama Tuhan ya Muhammad berarti sama ya? Ya, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhannya seluruh para nabi. Itu semua sama Bang. Nggak ada yang kelihatan dan Sama. silakan Ustaz Alif, dilanjut Ustaz Nah, Alif. kalau sama, aku pengen tanya ini. Aku kalau misalkan dikatakan sama, pribadinya sama, aku pengen tanya, Tuhan kan pernah berfirman yang ditulis oleh Musa di kitab Taurat. Tuhan kan pernah berkata seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, apakah itu masih oknum yang sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad kita? Kan di Ustaz, dalam Taurat kan baik. Musa, kan di dalam Baik, Taurat kan pernah dituliskan sama Musa bahwa Tuhan berfirman menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, kalau Baik. Tuhan Musa yang di dalam Taurat sama Tuhan Yesus sama Tuhan Muhammad itu sama, apakah seperti itu juga gitu? Baik. Terima Tadi kasih. saya Bang. sama nyimak Sebenarnya- sambil kerja ya. Ya, sebenarnya yang salah itu adalah persepsi dari sebuah dalil. Penjelasan dari sebuah dalilnya. Karena saya mengutip Aku ini sebut- maaf ya, aku sambil kerja sambil nyimak ya. termasuk yang tadi Anda sebutkan, ya. Ya, siap, aman. Begini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu memiliki banyak nama.
Contoh namanya Suaranya putus-putus. Al-Musawwiru, artinya yang maha membentuk rupa dengan yang terbaik, kan gitu. Contoh menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan gitu ya. Ini nggak tahu kenapa tadi menghilang. Cek. Ya, coba Ustadz Alif, itu Kalau agak gitu, putus-putus suaranya. Host, saya izin perbaiki Oke, jaringan siap, dulu siap. ya. Silakan Ustadz, kalau mau perbaiki. Itu suaranya ini. Iya, karena ini Ustadz Alif ini wifi-ku putus-putus sebentar suaranya. Siap, aman. Ini juga nggak tahu tiba-tiba menghilang jaringannya ya. Sebentar ya. Saya izin turun dulu, kalau gitu perbaiki, nanti kita kembali. Kalau kita diskusi dasar siap. ada santai, kita ambil pandangan itu enak kok, kita ketemu poinnya. Bukan berdasarkan kebencian yang penting. Oke, sabar ya Bang Deren ya. Kita tunggu Ustadz Alif dulu perbaiki signalnya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain yang berkenan untuk naik, silakan kirim permintaan. Kalau berbicara dasar itu Bang Daren, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa para nabi itu mengajarkan ajaran tauhid, termasuk Yesus Kristus sendiri. Yesus mengajarkan tauhid. Apa tauhid itu? The only true God is a Father. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, Yohanes 17:3. Ini kata Yesus sendiri, bukan kata kami. Nah, dari ajaran para nabi ini kita tahu bahwa para nabi itu mengajarkan Tuhan itu nggak kelihatan dan Tuhan itu esa. Itu simpelnya tadi, dasarnya, itu basicnya. Nah, tiba-tiba ada pengajaran, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba mengatakan Tuhan itu punya 3 pribadi, 1 hakikat. Tuh, ajaran siapa tuh? Perasaan Yesus. Iya, oke. Oke. Aku paham. Tapi yang aku tanyakan tadi kan kita ke dasarnya tadi kan. Ke dasarnya Tuhan Musa, Tuhan Yesus sama Tuhan Nabi Muhammad itu sama atau tidak gitu kan. Yang aku tanyakan dasarnya itu. Itu dasarnya. Kalau penjelasan singkat yang kita kalau bisa temukan sama kan ya gini Bang Deren, coba disimpulkan sendiri dari pengajaran singkat yang diajarkan oleh para nabi, Nabi Musa, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, kita bisa merasakan sendiri sama nggak yang dijelaskan para ya, nabi. kalau saya mengatakan ajaran itu sama-sama mengatakan esa, sama-sama mengatakan tidak terlihat, ya itu sama. Bahkan Tuhan waktu ketemu sama Nabi Musa, dia pun ditanya juga tidak menyebutkan namanya, bahwa aku adalah aku. Di situ tidak ngasih tahu namanya waktu ditanya sama Nabi Musa. Nah, makanya aku ini sebenarnya belum dapat yang pasti gitu kan, karena kan ajarannya kan sama kan, yang dibawa dari Bang Daren. Ya, yang ajarannya yang dibawa kan sama kan, tauhid kan. Ya, masalahnya ini gini Bang Daren. Ada yang meyakini, mengimani Tuhan itu turun ke bumi. Nah, ada yang tidak meyakini Tuhan itu turun ke bumi. Ada 2 perspektif, ada 2 agama di muka bumi ini, Bang. Ada mereknya samawi, ada satu mereknya pagan. Ada 2 kategori merek agama. Yang pertama pagan, yang kedua samawi. Pagan itu agama bumi, Bang. Pagan itu agama bumi. Sementara samawi itu agama langit. Nah, kalau teman-teman Kristen mengakui bahwa kami ini adalah Abrahamik, ajaran Abrahamik, mengikuti Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya, harusnya samawi, Bang. Tidak meyakini Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia, karena itu masuk kategori pagan. Makanya di dalam kitab Sefaria, kitab Yahudi, perjanjian lama yang Anda ambil itu terus Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia, kitab Yahudi, itu mereka tidak pernah mengimani satupun, secuil pun bahwa Tuhan itu turun jadi manusia ke bumi. Itu nggak ada, Bang. Karena itu mempertahankan ajaran samawi, Bang. Ajaran dari langit, Tuhannya tidak turun. Kalau pagan, itu Tuhannya turun ke bumi. Tuh, yang Tuhan-Tuhan turun ke bumi, dewa Zeus turun ke bumi, menghamili Hera, lahirlah Hercules. Itu, Bang, itu pagan, itu namanya agama bumi. Nah, sekarang teman-teman Kristen tentukan sikap, mau masuk di kategori pagan atau masuk ke agama samawi, agama langit, agama dari Tuhan. Tinggal dipilih aja. Iya, ini ada sedikit yang menimbulkan pertanyaan sama aku ini kayak gini, Bang Fandi. Tadi kan agama pagan kan katanya seperti kayak ada yang turun dari langit menghamili manusia di bumi, kayak dewa apa tadi, dewa Zeus gitu ya. Ya, betul, itu mitologi Yunani, Bang. Bahkan aku nih maaf bertanya ya. Tadi kan dikatakan agama pagan kan seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kan ada kisah yang sama ya di Al-Qur'an dan di Alkitabnya, ada kisah yang sama bahwa
ada kejadian yang seperti itu. Ya, tidak dihamili oleh manusia dengan hubungan manusia dengan manusia, tapi dia dari atas gitu loh. Nah, kalau dikatakan pagan seperti itu, kenapa kok kitab kita ini ada juga menyatat seperti itu? Dan itu diimani oleh kita. Maksudnya Gitu. pagan gimana bang? Kalau di dalam Islam itu bang, nggak ada itu Tuhan turun ke bumi, nggak ada. Bukan gini Masku, Bang Di dalam Fendi. yang- Bang Fendi tadi kan katakan Itu kan gini, Bang Fendi. perantara bang, perantaranya malaikat Jibril. Kalau di dalam Islam, malaikat Jibril itu turun ke bumi. Malaikat loh, malaikat, bukan Tuhan yang turun, malaikat. Iya, saya nggak mengatakan Tuhan yang turun. Iya, yang diperintahkan. Kalau keimanan teman-teman Kristen itu kan Roh Kudus itu tuh masuk kategori Tuhan juga. Sementara apa yang diajarkan Yesus, Yesus nggak pernah mengajarkan Roh Kudus itu Tuhan. Kan gitu. Roh Kudus itu malaikat, Rohul Kudus. Nah, kalau di dalam Islam itu yang turun ke bumi itu dalam bentuk manusia yang sempurna itu adalah malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah. Sampaikan malaikat Jibril, siap Tuhan. Sampaikan kepada itu Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Disampaikanlah apa yang tidak bisa yang Tuhan iya, iya. lakukan. Oke. Makanya Jadi, gini bang. Makanya Nabi Isa itu dikatakan kalimatullah. Allah itu berfirman langsung, tek hamil kau Maria, kun fayakun, maka jadilah. Jadilah, hamillah Bunda Maria. Seperti itu bang. Bukan Tuhan turun ke bumi. Nggak ada kayak gitu bang. Makanya tadi saya bilang konsep kategori orang punya agama itu ada dua. Ada agama bumi, ada agama langit. Tinggal teman-teman Kristen pilih. Kalau mau masuk kategori agama bumi, yaitu masuk kategori pagan berdasarkan mitologi Yunani. Sementara kalau mau masuk ke Samawi, ya ajaran langit, Tuhannya nggak turun ke bumi. Gitu bang, simpel kali. Iya, aku tadi cuma sedikit jadi timbul pertanyaan itu kan pas Bang Fendi tadi ada ngomong seperti cerita ke Dewa Zeus kan, turun dari atas menghamili manusia seperti itu. Aku jadi timbul pertanyaan itu jadinya. Sedangkan di kitab kita juga ada mencatat hal seperti itu gitu kan. Makanya aku jadi bertanya aja sih, cuma bertanya aja sih. Ya itu yang melakukan tetap kalau di kitab- yang di atas gitu. Kalau di kitab saudara ada di dalam Kisah Para Rasul itu 14 nomor 11. Ini aku bukain ya. Ini yang dimaksud ajaran agama bumi nih. Karena ada perumpamaan yang sama seperti apa yang diajarkan oleh mitologi Yunani pada waktu itu. Aku bantu tunjukkan nih datanya. Di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ini data dalam Bible saudara sendiri. Silakan disimak baik-baik. Apa maksud yang tertera di sini? Kenapa sampai mereka mengatakan bahwa Paulus itu dewa, seperti dewa-dewa yang telah turun? Ini berdasar apa kalau bukan mitologi Yunani? Karena kitab Anda kan berasal dari bahasa Yunani, Greek koin. Begitu saudara. Makanya kalau bicara Abrahamik, Kristen ini nggak ada Abrahamiknya sama sekali kalau kitab Yahudi itu dibuka dari kitab kalian. Perjanjian lama itu dibuka, hanya perjanjian baru tok udah jadi pagan kalian. Karena nggak ada Suaranya putus-putus apa sinyal aku yang jelek atau gimana nih ya, Bang Fendi? Suaranya kok Sinyalnya Bang Daren putus-putus, mungkin. sinyal aku yang jelek atau gimana tadi ya? Mungkin signal Bang Daren. Oh, gitu ya. Iya. Soalnya tadi pas Bang Fendi menjelaskan tuh ada beberapa kali agak berapa terjeda gitu nggak kedengeran suaranya. Ya coba saya ulang ya Bang Daren narasinya. Udah diperhatikan tadi di datanya. Ya saya sudah sedikit menangkap. Nah. Ya saya sudah sedikit menangkap sih, tapi ya nanti biar tak pelajarin lagi lah gitu kan. Ya saya cuma memberikan referensi. Nah kan sebenarnya dari saya tuh, ya aku sebenarnya semua pengen tahunya aja, intinya di awal itu saya pengen tahu bahwa bener nggak sih tulis di dalam Alkitab sama di Al-Quran itu satu Tuhan gitu.
Itu aja sih, karena kan aku hanya mendengar di beberapa teman kita dari Islam yang mengatakan sama gitu kan. Aku pengen tahu aja gitu kan dari teman kita yang lainnya apa juga mengatakan hal yang sama gitu kan. Ya, Kalau makanya, sama, makanya aku tadi bertanya, ada tertulis di kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan serupa dan segambar gitu kan. Makanya aku bertanya di situ tadi kan. Itu. Oke, begini Bang Daren, coba didengarkan baik-baik ya Bang Daren ya. Inilah kenapa kita selalu membawa tema ada Kristus palsu di dalam Bible. Kenapa kita selalu membawa tema itu? Ada Kristus palsu di dalam Bible. Kenapa ada Kristus palsu? Karena berbicara Matius 7:15 sampai 23 itu ada kan perikopnya di situ hal pengajaran sesat. Kenapa ada Kristus palsu? Karena Yesus sudah pernah berpesan di dalam Lukas 12 nomor 1, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak penyesat. Matius 24 nomor 4 dan 5. Banyak penyesat. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Banyak pesan-pesan Yesus, warning-warning Yesus itu kepada murid-muridnya untuk waspada, untuk berhati-hati. Yesus mewanti-wanti karena nanti akan datang Mesias-Mesias atau Kristus-Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepada kamu. Nah, sekarang kita lihat apa yang diajarkan Yesus, apakah sama dengan yang diajarkan oleh yang mengaku bertemu dengan Yesus ini? Atau yang mengaku dia adalah Yesus? Atau mengaku dia Kristus di dalam Kisah Para Pewarta 9 nomor 5. Makanya di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 itu Yesus berpesan, waspadalah supaya Oke Bang Fendi. Ya, Oke Bang silakan, Fendi, kita nggak mau bahas ke sini ya, nggak mau bahas ke Kristus ya. Aku tadi cuma mau membahas sedikit tadi di Perjanjian Lama ya, mengenai Tuhan yang sebenarnya gitu kan. Kalau di Perjanjian Baru ke sini kan yang mengenai ada Kristus itu kan udah beda topik lagi ya. Aku cuma tadi tuh pengen fokus aja di situ. Sebenarnya benar apa tidak gitu kan. Karena kan memiliki sifat yang sama kan, Esa, terus tidak terlihat segala macam itu kan, kisahnya sama gitu. Makanya sebenarnya aku hanya pengen memastikan saja gitu, sama atau tidak, atau satu oknum atau tidak gitu. Kalau masalah ke sini tadi yang masalah ke Kristus itu kan udah lain cerita lagi, ceritanya kisahnya udah beda lagi. Itu akibatnya Bang. Ini aku sambil kerja ya, sambil nyimak ya. Siap. Aku sambil kerja ya. Akibat ajaran samawi atau ajaran langit ini berubah, itulah akibatnya karena datang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Karena datangnya mereka ini di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa dampaknya? Ajaran satu Tuhan, ajaran tauhid itu berubah menjadi ajaran tiga Tuhan, tiga pribadi jadi satu Tuhan. Itu salah satu contoh. Yang tadinya para nabi mengajarkan, Tuhan itu Esa loh, siapa man? Tiba-tiba ada yang mengajarkan Tuhan itu punya tiga pribadi satu hakikat, 3 in 1. Nah, ini ajaran siapa? Coba kita lihat. Saya tadi jelaskan ada dua kategori ajaran agama. Yang pertama samawi, yang kedua ajaran bumi. Ini sebenarnya Bang Jibril bisa lebih enak kalau menjelaskan. Itu Nora bisa dipanggil dong kalau Bang Jibril aktif. Ini menarik tema ini. Kalau tidak sibuk beliau, siapa tahu bisa naik Bang Jibril. Di chat aja. Oke, saya WA dulu. Dia suka kalau pagan-pagan kayak gitu, Bang Jibril itu suka pembahasannya. Makanya Yesus itu berpesan lagi Bang. Di Matius 24 nomor 23, kata Yesus begini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan percaya. Kata Yesus tidak boleh percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga ya.
Di dalam Matius 24 nomor 25, camkanlah, OS sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi, jangan OE pergi ke situ. Lihat, ada di dalam bilik dia, jangan OE percaya. Itu kata Yesus. Nah, iya, sekarang kalau kita bertanya kepada teman-teman Kristen, apakah teman-teman Kristen ini percaya bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5? Silakan teman-teman Kristen dijawab, Pak. Kojiro nih agama apa nih? Sekte sesat. Kristen. Oh, Iya. Silakan silakan itu dijawab. Nola, kalau mau masuk silakan itu Nola. Iya, Bang Fandi, ini mohon maaf sebelumnya ya. Ya aku udah dapat jawaban dari Bang Fandi, cuma aku belum ketemu pasti jawabannya ya. Aku pengen tanya lah sama Ibu Nora nih ya. Kayaknya Ibu Nora ini juga pakar juga sih aku lihat. Ya kan aku tadi bertanya kan. iya, saya pakar Bertanya sama iya. Aku kan tadi bertanya dan udah dijelaskan bahwa Tuhan itu memiliki yang Tuhan dicetak dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu dikisahkan sama sifatnya ya. Nah, kalau memang itu satu Tuhan dan satu oknum, aku pengen bertanya apakah benar yang dituhankan Nabi Muhammad sama Nabi Musa dalam Alkitab itu sama, karena di dalam kitab Taurat kan dikatakan Tuhan berfirman menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Apakah benar bahwa Tuhan itu sama yang dituhankan oleh Nabi Muhammad sama Nabi Musa? Itu aja. Yahudi yang menyamakan, Bang. Yahudi sendiri yang menyamakan. Tuhan umat Yahudi dengan umat Islam itu Tuhannya sama. Sama-sama esa dan tidak kelihatan. Yang umat Yahudi itu tidak setuju adalah Tuhan yang mati, tersalib, dikubur, bangkit jadi Tuhan. Itu yang nggak disetujui oleh para rabi-rabi Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi yang sering diskusi lintas agama di sini, Bang. Malah mereka menyamakan Tuhan kita Islam itu dengan Tuhan mereka itu sama, karena maha suci, maha tinggi. Ada di dalam Yesaya 15 nomor 57. Nanti dibaca sendiri. Maha suci, maha kudus, itulah Tuhan. Tuhan Elohim. Atau Tuhannya orang Yahudi. Sementara Tuhannya Kristen itu Tuhan yang terkutuk. Datanya Galatia 3:13. Yesus itu terkutuk di kayu salib. Sesimpel itu, Bang. Silakan. Itu Nora kalau mau menambahin silakan. Ya, mungkin Bunda Nora dulu ya, gimana? Ya, silakan Bang Daren tanggapin, nanti saya apakan. Ya, kalau mengenai setelah perjanjian baru, setelah perjanjian lama, ya itu kan sudah dijelaskan kisahnya bahwa bagaimana untuk mengenal Bapa kan. Sama seperti ya, maaf ngomong, kalau di dalam Al-Quran dikatakan bagaimana kita mengenal Allah. Nah, melalui siapa? Kalau di dalam Kristen kan melalui Yesus, kalau di dalam Islam kan melalui Nabi Muhammad untuk mengenal Allah, di dalam Kristen melalui Yesus. Nah, kalau di perjanjian baru kan udah jelaskan bahwa kita dengan Yesus itu harus seperti apa dan harus bagaimana gitu. Ya, seperti itu ya. Kalau di dalam perjanjian lama bagaimana? Saya tadi tidak nangkep yang bagian situ. Ya kan kalau di perjanjian lama kan belum dijelaskan untuk mengenal Tuhan itu kan belum dijelaskan, karena hanya melalui Nabi dipesankan melalui Nabi Tuhan itu seperti ini Maha Esa dan segala macam tidak terlihat itu kan. Tetapi berjalan ke sini kan di zaman sekarang untuk mengenal Tuhan itu kan kalau dari Kristen kan melalui Yesus, kalau dari Islam kan melalui Nabi Muhammad. Nah, kalau di dalam Kristen kan udah jelas kan kalau melalui Yesus tuh dengan Yesus harus seperti apa dan bagaimana gitu kan. Kalau dari Islam saya juga tidak bisa menjelaskan gitu ya. Iya Bang, kalau di dalam sebenarnya begini ya Bang ya. Ini nanti kita kan jadi merujuk kepada kitab. Nah, kalau kepada kitab ini setiap Allah berfirman, Allah itu akan menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha pemurah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang, sesungguhnya Allah itu maha tahu lagi maha mendengar. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu Allah selalu memberitahukan sifat-sifatnya.
Begitu. Kalau kita baca nanti, pasti terakhirnya akan dikatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, sesungguhnya Allah begini, sesungguhnya Allah begitu. Allah akan memberitahukan sifatnya gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Nah, inilah yang namanya dikatakan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu menyampaikan wahyu, menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhannya, dari ilahnya, dari saya katakan dari Allah, ini dari penjabaran dari Islam ya, dan menyampaikan kepada manusia, kepada umatnya. Nah, kalau di Al-Quran sudah dikatakan bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi penutup untuk seluruh alam, Allah sudah mengutus nabi-nabinya pada zamannya. Nabi Musa kepada bangsa Israel, Nabi Isa kepada bangsa Israel. Nah, itu sudah diutus. Nabi Lut kepada umatnya, Nabi Ibrahim pada waktu zamannya, itu semua sudah dilakukan, sudah diutus oleh Allah, nabi-nabi dan rasulnya untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan firman kepada manusia. Nah, bagaimana setelah menyampaikan itu, bagaimana kita bisa untuk mengimani dan mengetahuinya, sifat-sifat Allah, apa yang telah Allah lakukan, apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu satu, dari kitabnya. Kedua, dari ciptaannya. Nah, terus apakah kita sangsi bahwa semua di alam semesta ini tiba-tiba ada, ini dari mana? Saya bisa bernafas ini dari mana? Nah, Allah mengenalkan dirinya seperti itu. Pertama, dari ciptaannya. Begitu. Nah, Allah ini salah satunya memiliki sifat konsisten. Kenapa saya katakan begitu? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Adam. Katakan Nabi Adam. Nah, apakah Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada Nabi Adam? Siapa yang menciptakannya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, semuanya, Allah akan memperkenalkan dirinya. Nah, setelah itu apakah Allah akan memperkenalkan dirinya kepada nabi-nabi berikutnya setelah Adam tidak ada, Nabi Lut, Nabi Nuh, Abraham, banyak nabi-nabi dulu ya, ratusan ribu kalau nggak salah ya Bang Jibril ya. Nah, itu memperkenalkan dirinya jelas konsisten, ya Allah. Tidak mungkin berubah. Walaupun menggunakan bahasa kaumnya. Jadi apakah yang disembah Nabi Musa itu sama dengan yang disembah oleh umat muslim? Ya sama. Tidak mungkin dong saya 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mengajar di Amerika misalnya ya. Nama saya beda, tiba di Indonesia nama saya beda. Karena hanya berbahasa yang beda. Palingan pengucapannya yang berbeda. Contoh, nama saya Nora. Palingan mereka panggil saya Nora. Tapi kalau saya di Arab mungkin dipanggil Nur. Kalau di sini ya Nora. Tapi tetap nama saya Nora. Jadi kalau Tuhan memperkenalkan dirinya, apakah sama Tuhan yang disembah oleh umat muslim dengan Nabi Musa atau nabi-nabi terdahulu? Saya akan katakan sama. Karena Allah tuh konsisten. Tidak mungkin namanya akan berbeda-beda. Ya Allah. Makanya di dalam surat Toha ayat 14 Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku, katanya. Nah itu. Jadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama, saya katakan Perjanjian Lama ya, atau Tuhan yang disembah orang Yahudi, bahkan orang Yahudi yang mau menyamakan Tuhan mereka sama dengan Tuhan Islam, itu saya akan katakan sama. Apakah Musa menyembah nama Allah? Loh, apakah nama Allah itu akan berbeda? Kepada Islam Allah, kepada orang Yahudi berbeda, kepada bangsanya Nabi Lut kemarin berbeda, kepada bangsa Nabi Nuh juga berbeda? Enggak mungkin. Akan tetap sama. Begitu. Oke. Ini udah ada Bang Jibril. Berarti nama Tuhan itu sudah diperkenalkan kepada. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba-tiba di WhatsApp sama, saya nggak pernahnya di WhatsApp sama Bunda Nora, tiba-tiba di WhatsApp. Ini yang nyuruh. Jadi gimana? Ya, Ya. dia mau tahu perbedaan agama samawi dengan pagan nih Bang Jibril, Bang Daren ini. Ya. Hubungan dengan Mantap. konsep ketuhanan tauhid dengan konsep ketuhanan di kekristenan Tapi gitu Bang Jibril. tapi yang saya jabarkan ini mohon kalau memang ada yang salah dikoreksi ya karena saya juga masih belajar. Siap. Tapi Bang Damien, Daren. kalau boleh tahu imannya? Daren. Oke, Kalau Bang saya Daren. dari Kristen. Oh, Kristen. Dan Abang Ya, saya dari Tritunggal Kristen. atau J only? Kalau saya nggak berpatok ke Tritung atau ke Wanes atau ke apa ya, saya berpatok dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Siap. Kalau dulunya siap. saya Oke, ya percaya seperti yang dikatakan pendeta ya Tritunggal seperti itu ya. Cuma kan saya belum memahami. Tapi setelah saya baca-baca dari Alkitab, ya saya nggak berpatok ke sana, tapi saya berpegang apa yang dikatakan di dalam Alkitab saja gitu. Siap. Dan pertanyaannya apa Bang? Bedanya pagan sama samawi? Apa gimana pertanyaan? Coba di-clarify. Ya, tadi awalnya begini. Tadi kan saya awalnya bertanya, apakah sama Tuhan yang disembah dari Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad itu satu? Saya maafkan ya, saya maaf ngomong ya, satu oknum gitu ya. Karena di dalam Taurat yang ditulis oleh Musa kan ada dikatakan kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah makanya aku di situ tanda tanyanya di situ. Tuhan di dalam Taurat yang disembah oleh Nabi Musa mengatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan dirinya. Nah apakah benar kalau misalkan sampai Nabi Muhammad ini menyembah satu Tuhan yang sama? Nah apakah benar di dalam teman kita yang Muslim juga mengakui hal yang seperti yang difirmankan oleh kepada Nabi dalam Taurat itu yang dicatat oleh Nabi Musa gitu. Dan di dalam kitab Oke. Taurat itu kan waktu Musa bertanya, Tuhan belum ngasih tahu namanya. Kau di sini nggak ada di sini sibuk-sibuk. Mamanya. Ngapain kau? Ngapain kau naik bawa mamanya orang? Ha? Kau kira mamamu sudah suci mamamu? Pesun dari gereja mama. Hah? Kau pesun dari gereja aja banyak gaya kau naik kau bawa mamanya orang. Mamamu pesun dari gereja aja kami nggak bising. Nggak bising kami. Ngapain kau rusuh mamanya orang? Lai, kau kalau kau mau diskusi baik-baik. Satu agama saya. Kau ngapain kau ngatur-ngatur Bang Faruk di sini monyet? Kau yang mencuri si Faruk, Budat. Kau yang pencuri nama Tuhan kami dalam kitabmu. Nggak pernah kau baca Turunin, kitabmu. Bunda Hesti turunin. Nggak enak didengar, turunin Bunda, turunin Kali beliau. Turun Bun, tidur. Turun tidur, Bun. Turun tidur, gak usah nak kau cium-cium patungnya Yesus. Bawa kau orang tuanya orang, mamaknya orang. Macam kau nak punya mama pesun dari gereja aja kami nggak bising. Kau bawa pula mamaknya saudara. Keren, ini Komal ya. Wih, Nah, keren kan? nggak Kuat kan rungkat. komalnya kan? Iyo, Masya Allah. Patut dicontoh ini ya Allah, beri rezeki supaya aku bisa beli HP ya, biar kita ini buka Komal. Bang Aidil, Assalamualaikum. Masya Allah Bang Aidil. Jadi teman-teman, kalau nggak kuat jangan nyimak di sini. Kami nggak akan memulai kalau nggak kalian memulai. Kalian duluan tuh menghujat, kalian membuat. Ingat ya, Salman Rushdie itu membuat ayat-ayat setan. Tuh mulai penghujatan tuh. Dari Kristen tuh yang memulai. Ya masa kami diam aja dengar-dengar lihat si Mikanong, si Sopi Katul, si Lina Kampret, si Kudis. Masa kami diam aja? Ya kami harus maju tampil membentengi saudara kami supaya kalian jangan tipu-tipu gitu loh. Misionaris kalian itu dengan amanat agungnya Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah itu yang mendasari kami. Agama kita Islam nih, Allah berfirman dalam Al-Quran, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zolim, kau harus tegas. Nah, kenapa kami kadang membalas kalian? Ya namanya juga manusia kadang terpancing toh. Kami punya giroh.
Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina dan kamu diam saja, lebih baik kau pakai kain kafan. Artinya kau metong. Jadi teman-teman saudara Kristen ya, saudara sebangsa, ya kami ada di sini karena kalian juga yang usil, yang suka nyenggol-nyenggol. Coba Buddha Hindu, Konghucu, ya mana kami pernah menyinggung mereka? Karena mereka pede, mereka percaya diri dengan agama mereka sendiri, nggak nyolong sana, nggak ngambil sini, nggak nyamar-nyamar sana, bunglon sana, bunglon sini. Misionaris kalian tuh kayak bunglon loh, nyamar-nyamar. Si pendek kampret itu kan, dia masuk katanya di sebuah warung, seorang muslim di sana tuh, dia bacakan Bible tapi dengan bahasa Arab. Dia ketawa, dia bilang, dia pikir saya bacakan Al-Quran, padahal itu Bible. Nah itu kan penyamaran kalian tuh kayak serigala. Begitu kalian itu, makanya kami ada di sini. Jangan konek protes-protes. Naik dulu di komal-komal kafir penghujat sana itu, nasihati. Kalau mereka berhenti, nggak ada lagi istilah-istilah Al-Quran kami di dalam Biblemu. Dan misionarismu itu jangan lagi nyamar-nyamar kayak serigala berbulu domba. Barulah kami mundur teratur. Tapi kalau selama itu ada, jangan harap. Insya Allah kalau nyawa masih di kandung badan, kalau masih kuat lisan ini berucap, insya Allah kami masih ada di komal. Kecuali Allah sudah mencabut semua ya. Kita sudah ya, karena manusia punya keterbatasan. Tapi insya Allah kalau lisan kami ini masih bisa berucap, menyampaikan penyampaian yang berdasarkan data dalil di Bible maupun di Al-Quran, insya Allah kami masih ada. Begitu teman-teman. Jadi jangan kalian mengatakan ini itu enggak. Kami tidak akan mundur sejengkal pun. Anda yang memulai menyenggol, siapa takut? Silakan. Kak Nora ke-mute itu Kak Nora. Aku tahu. Aku kan lagi mendengarkan dirimu marah. Enggak, bukan gitu Bunda. Pertama yang pertama itu tes komal. Komalnya keras apa enggak? Yang kedua, aku enggak suka kalau ada orang bawa-bawa nama orang tua. Orang tuanya Bang Faruk dibawa-bawa. Nggak ada, aku tahu Bang Faruk siapa. Bagaimana Ini gara-gara dia ngomongkan apa orang tuanya Bang Faruk? Iya, dia pokoknya dia bawa orang tuanya. Jangan kau hina orang tuamu katanya. Mana ada pernah Bang Faruk? Bagaimana? Itulah, apalagi kan orang tuanya kan sudah nggak ada. Aku agak lembut ya, Bang Dio ya, karena aku dituntut untuk selalu lembut walaupun mereka itu kayak gunggung ya, mereka menyalahkan. Lebay kali kalau aku tengok macam Paulus juga aku tengok kau, janganlah lebay-lebay gitu, santai aja lah. Kan aku udah katakan aku adalah ibu gembili yang menyesatkan. Enggak loh, bawa-bawanya orang tuanya Bang Faruk. Dalam kali aku. Terus yang kedua ya, aku mau tes komal. Ternyata memang komal terbukti anti vaksin. Udah divaksin. Nanti tunggu aja 10 menit kemudian akan rungkat juga. Enggak, aman. Yang di bawah tolong TP layar. Itu Love Orange. Naik kau Jobe, naik kau Jobe. Kau naik diskusi 2 arah yuk, naik kau sini yuk. Pakai pin di bawah, naik kau muntah, biar kau di atas. Saya sedikit mau tanya, vaksin pertama kali ditemukan oleh umat mana ya? Umat Islam, angkasa. Oh, good. Nah, aku terlalu lebay ya. Iya. Tapi lebay kok Kak. Seperti Paulus, dia bermanis mulut ketika di depan orang Yahudi dan mencakar ketika di belakang orang Yahudi. Emang Paulus itu anti Yahudi ya Kak? Anti Yahudi. Sesungguhnya dia kan sesat. Dia kasih paham anak-anak hotel. Iya, Bang San Quick Oren. Ada juga ini anggota aku juga di sini nontonnya. Belum tahu aja kali ya. Jangan kurang ajar sama orang tuanya, orang sudah meninggal. Orang berbakti. Namanya sedikit Bang Dio, aku mau menjawab tentang katanya kita untuk menyampaikan ajaran Islam.
Di sini kami menyampaikan tentang ajaran Islam. Karena Al-Quran berkata, wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi kami di sini menyampaikan, memberitahukan kalian bahwa kalian menyatakan tentang Tuhan yang Maha Pencipta itu salah. Menyebut dia adalah lahir daripada rahimnya Maria, keluar dari tempat yang tidak layak. Ya, ini tema yang ditampilkan hari ini. Kami meluruskan perintah dari Allah, dari pewahyuan. Sama Pencipta ini menyuruh kami, memerintahkan kami untuk menyampaikan kepada kalian. Jadi kami sedang menjalankan ajaran Islam di sini. Bukan menghujat kalian, bukan. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah, tentang Sang Maha Pencipta. Kami sedang melaksanakan amalan kami sebagai umat Islam. Kalian siapa? Memerintahkan apa? Siapa memerintah kalian membaca Bible? Siapa yang perintah kalian beriman pada Bible itu? Siapa yang memerintahkan kalian untuk beriman pada saat bahwasannya anak Maria itu Tuhan? Mana data, mana bukti, dari mana dapat kalian pemahaman itu? Sumbernya apa? Kami menyampaikan wahyu firman Tuhan. Kalau ingin tahu seperti apa lengkapnya wahyu firman Tuhan, kenapa kami yakin itu wahyu firman Tuhan? Belajar Islam. Tanyakan. Kami nggak suruh kalian masuk Islam, bukan. Tanyakan, diskusi di sini. Selamat sore. Tingkatkan ilmu, tingkatkan pemahaman, jangan berbodoh diri terus. Ya, terutama tampilkan adab sebagai seorang yang beragama, mengenali Tuhanmu. Tampilkan kau punya ilmu dengan apa? Adab sopan santunmu tampilkan. Gunakan bahasa yang terbaik darimu. Manusia yang mengerti bahwasannya orang menyampaikan dalam bahasa yang baik, dia akan memahaminya. Ya, tampilkan dirimu bermanfaat sebagai manusia diciptakan Tuhan dengan menampilkan kau bermanfaat bagi ajaran agamamu. Jelaskan ajaranmu di sini sehingga kami paham. Seperti kami menjelaskan ajaran Islam untuk membuat kalian paham. Selamat sore Om Bejo. Ya, masih juga bicara. Memang ini manusia salah satu yang nggak ngerti bagaimana menghargai orang bicara. Saya sedang membicarakan itu, kau tidak paham. Jangan boros. Kau tidak paham. Saya sedang mengajarkan kau dengan menyindir apa yang saya katakan. Kau tidak paham. Manusia memang nggak punya akal. Allah SWT, firman Tuhan. Saya sudah tahu kau siapa, makanya saya tidak berhenti bicara. Ketika iblis menitipkan ayatnya ke mulut Muhammad, manusia laknat, dilaknat Allah. Kau sudah dikatakan kalian adalah bagian daripada makhluk ciptaan Allah yang terendah. Kalau kau mau dengar hujatan, yang menghujat itu sama Pencipta, bukan kami. Wahyu firman Tuhan berkata itu. Tampilkan kau bermanfaat bagi ajaranmu dengan menjelaskan ajaranmu, bukan dengan menghujat tanpa dasar. Kami melakukan itu dengan ilmu. Mana daripada kalian yang mampu menampilkan ilmunya, membuat pemahaman seperti yang kami lakukan? Belum pernah saya lihat selama ini ya. Oh ya, itu jadi kami singkatnya, ringkasnya saya menyatakan bahwasannya kalian salah paham. Kami tidak menghujat kalian. Kami menjalankan ajaran Islam. Kami menggunakan data dan dalil. Karena kami menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan untuk menyampaikan hikmah pengajaran dengan ilmu. Ya, karena kami harus menyatakan itu ya. Lanjut Kang Liu. Dibacakan Biblenya, dibilangnya kita menghujat. Nggak sanggup mereka lawan argumentasi Bang Faruk. Orang tuanya dibawa-bawa. Ya kan? Sopan-sopan kita, datang mereka naik injak-injak kepalanya kita. Jadi bajingan mereka di atas. Kalau mau jadi bajingan, ku ajarin kalian oten-oten di sini. Kalau mau jadi bajingan, ku ajarin kalian jadi bajingan yang baik dan benar. Ku ajarin. Mana ada bajingan itu baik? Itu hiperbola itu kan. Kalau mau jadi bajingan, ku ajarin kalian jadi bajingan yang baik dan benar. Ku ajarin. Mana ada bajingan itu baik? Itu hiperbola, Pak. Tolong ya. Tolong penyembah-penyembah yang ada sedikit nuntul-nuntulnya itu
agak diredam sedikit emosi kalian, karena kalian selalu mengatakan iblis di apa kepada Nabi Muhammad bla 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 bla. Roh Tuhan kamu ada di lubang hidung tuh dengan tengongo itu piye toh? Saya berpikir begini ya. Di dalam Ayub 27 nomor 3 itu. Roh Tuhan di dalam lubang hidungmu. Itu kira-kira kalau anakmu pilek keluar hijau-hijau tuh kamu menahannya atau kamu buang. Nah, jangan dibuang tengongonya enak ya. Kenapa ada roh Tuhan di dalam hidung kita, nak? Aku lebay ya Bang Dio ya? Lebay ya? Enggak lah ya. Iya lebay. Oten. Ya, silakan Bos Toke. Apa tuh? Jadi Pak, lama kali ceramahnya. Oh, saya adalah ibu gembala yang tidak meminta perpuluhan, tidak seperti pendeta-pendeta yang katanya persepuluhan itu berkat untuk Tuhan, ternyata tipu-tipu untuk perutnya sendiri. Oh iya. Tadi saya diskusi sama satu Oten. Saya bertanya, persepuluhan ini untuk apa? Ya memang betul itu untuk menggaji pendeta. Loh, persepuluhan itu kan ditetapkan untuk suku Lewi. Kenapa ini gereja-gereja menetapkan persepuluhan untuk gaji pendeta? Emang pendeta nggak mau kerja? Hello. Ya silakan. Kenapa pendeta kamu gajinya persepuluhan aja? Oh ya. Tentang apa nih persepuluhan? Ya. Oh enggak, ini aja deh. Yesus keluar dari mana? Mana nih? Bahas yang mana, persepuluhan atau itu atau yang mana? Udah, bahas ini. Yesus keluar dari mana? Sesuai apa si Paruk ya? Oke. Yes. Keluar dari mana? Keluar apa? Keluar apanya? Ya, dia dikeluarkan dari ibunya ini dari mana? Keluarkan ibunya dari mana? Dia kan tidak ada kemana-mana. Emang dia di penjara? Dia dari mana? Emang dia nggak dibrojolkan sama ibunya? Apa itu brojol? Itu kau udah punya bini belum? Entah, belum. Kau belum punya bini? Belum. Coba aku tanya mamakmu, Mak. Waktu mama lahirkan aku keluarnya dari lubang mana, Mak? Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga? Pakai mama, nanti separuh marah. Nggak apa-apa, karena orang itu mama tadi dibilang. Dia bawa mama ya kan kita tanya. Kan kau baru naik, katanya nggak boleh pakai mama. Jangan pakai mama. Iya, Gunggung kau keluar aja. Mungkin kau dimuntahkan sama mama kau. Entah waktu mama kau bersihin, ping, keluar kau tuh bersama lendir-lendir hidung kau tuh. Tapi ingat, bilang sama mamamu ketika kau dibersihkan itu, tolong ada roh Tuhan di dalam hidung kau. Tuh, dah selesai kau kan? Kau pikir kau bisa di sini merajai? Hey, hello. Jangan bawa mama lah. Ada pula Tuhan yang punya mama itu gipiye. Ini yang satu lagi. Berpikirlah kalau Tuhan punya mama. Halo Toraja. Tumben berani naik Den. Makananku ini kak. Toraja, masih jadi tour guide kau? Tour guide pantas lah dia menyesatkan. Ya, udah nggak ada turis-turis datang ke Toraja sampai masuk ke Komal Bang Faruk. Nggak bisa lagi ngujat di Taiping dia Bang Dio. Udah kena hajar sama laskar Taiping kita kan. Nggak ada ruang lagi dia untuk menghujat di Taiping. Nah, silakan kamu turun aja kalau kamu di sini kerjanya merepot. Woi, Toraja tuh. Kapan lagi kita nginep lagi? Halo Sang. Nora, nggak ingat kau yang kita nginap itu? Waktu dengan emak kau bersundil kau dengan emak kau. Masa emak kau sundilin sih, kurang ajar kau. Nggak ada otak kau ya. Masa emak kau juga kau tungkekkan di situ? Sekali bang ya, kau bilang itu. Kenapa emak kau tungkekkan di situ? Emak kau yang keluarkan kau dari lubang tungkek. Kau pula yang tungkekkan emak kau. Bapak kau meratap merana melihat kau di situ bertungkek-tungkekan. Turun kau kan? Begitulah kalau anak hasil tungkekan. Karena apa ya? Memang gak ada ajaran.
Hei, Sang Kristus, adakah di dalam Bible kamu tidak boleh tungkekkan mama kau? Oh enggak ada, Nora. Oh berarti bebas. Yes, yes. Apakah saya terlalu lebay ya? Saya lagi kesurupan ya, maaf. Dikasih ruang ya untuk berdiskusi, menyampaikan ajaran agamanya itu baik, tampil seperti apa bagusnya. Apa? Saya sudah dengan baik loh. Nggak mengerti, nggak paham mereka. Tadi aku udah bilang, kita umat Islam berusaha dimanapun roomnya, walaupun mereka hujatkan dulu, kita balas dengan olok-olokan, tapi isinya ilmu. Kita menjelaskan ilmunya Islam seperti apa. Aku belum pernah temukan ada Kristen naik yang ke Komal itu menjelaskan kekristenan itu sehingga kita paham. Belum ada sampai hari ini ya. 15 tahun berdiskusi ya, baik di dunia nyata maupun di media sosial yang sekitar 7-8 tahun ini, belum ada satu orang yang sudah menampilkan itu tapi ternyata dia akhirnya syahadat dia. Cuma satu orang itu syahadat. Sampai hari ini belum ada yang masih Kristen bisa menjelaskan Kristen. Belum. Bos. Ya. Ya kenapa lagi deh? Kamu kenapa? Kenapa diturunkan? Kan belum siap diskusinya. Saya lagi bersin tadi. Saya bersin keluar kau karena saya harus mengeluarkan iblis, setan dari lubang hidung saya gitu. Masuk setan? Iya, lanjut aja lah. Rotuhan kamu di dalam tengongok kau aja nggak masalah kok. Aritona. Yesus keluar dari mana? Keluar maksudnya gimana? Jelaskan pertanyaan yang bagus. Keluarnya apa? Bunda Maria melahirkan Yesus itu keluarnya dari mana? Menurut kamu dari mana orang melahirkan? Saya tanya sama kamu. Ya, menurut kamu dari mana? Manusia keluar itu dari mana? Saya nggak tahu karena saya melahirkan anak saya semua itu dengan sesar. Ya jadi kamu nggak tahu selama ini. Misalnya perempuan melahirkan anaknya dari mana? Karena saya belum pernah melahirkan normal. Iya, kamu nggak tahu dari mana. Kamu tahu nggak? Emang kamu tahu? Ya, saya bertanya manusia. Kamu saya bertanya sama kamu. Kenapa kamu bertanya sama saya? Iya, kamu bertanyakan tentang Yesus. Saya tanya tentang. Coba kamu jawab aja. Kira-kira Bunda Maria melahirkan Yesus itu keluar dari mana? Ya, coba kamu jawab juga. Manusia itu dilahirkan. Tanya, di situ ada emak kau atau ada perempuan yang lewat? Perempuan, kamu udah melahirkan belum? Sudah. Kamu melahirkan anakmu tuh keluarnya dari lubang mana? Makmu gimana? Kamu dikeluarkan lewat apa? Coba mana saya nggak ada di sini. Oh, telepon lah, kan ada HP. Udah kau aja lah. Kenapa kau malu mengasih tahu kan bahwa Tuhan kamu keluar dari itu? Kasihan deh. Santai-santai, jangan marah ya, santai-santai. Turunlah kau. Kalau kotoran itu memang harus dikeluarkan dulu. Saya keluarkan dulu tadi. Saya tadi bersih. Nah, keluar dia. Kenapa malu kau ya? Malu kau punya Tuhan keluar dari lubang itu? Gimana? Karena orang tadi ada Oten yang jawab begini. Yesus keluar dari mana? Katanya dari surga. Benar ya, juga. Surga dunia kan? Surga dunia, iya. Kok kenapa live-mu di jeda Bang Dio? Nggak tahu, di jalan aku nih Kak, lagi habis makan aku. Makan aja kau lapor. Iya dong, alhamdulillah. Kama bini mati rabbika fahadis. Adapun nikmat mana lagi yang kau dustakan? Daripada Oten makan B2. Itu nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Lalu mau belajar apa? Mau ditanya Om. Masalahnya saya kurang bisa menguasai agama Kristen, agama Islam, nggak bisa saya kuasai. Makanya berdamailah dengan Bible. Apa Bang Dago? Nih, santai ya. Ajaran lain. Abang emang udah menguasai Alkitabnya, Al-Qur'annya. Alhamdulillah, Kak ya. Dengar, aku sama host ini pernah Kristen. Kami masuk Islam ini karena Bible, bukan karena berdebat. Karena kami baca Bible, akhirnya kami memilih untuk berislam. Kenapa? Kesimpulan yang paling utama, di Bible Yesus itu mengajarkan Islam, tidak mengajar Kristen. Kesimpulan yang paling pokok, di mana Yesus mengajarkan Tuhan Tritunggal? Tidak ada. Di mana Yesus mengajarkan Tuhan ada daging?
Tidak ada. Di mana Yesus mengajarkan menyambut Natal? Tidak ada. Di mana Yesus mengajarkan makan babi dan harus tidak sunat? Tidak ada. Di mana Yesus mengajarkan kemudian menuhankan yang namanya Bapa? Itu dipanggil sebagai Tuhan. Dituhankan. Tidak ada. Nah, inilah sebabnya Tante Aika, Kak Sarma, dalam room-room begini, kenapa kami persilakan Anda bertanya? Karena aku sudah bilang tadi, prolog ke awal-awal, aku masuk Islam ini karena Bible. Jadi kalau kakak mau bertanya kami tentang Bible dan Quran, insya Allah. Dan keislaman. Sebab kita bukan saja masuk Islam secara cuma-cuma, tapi juga belajar. Gitu. Oh begitu. Oke lah, aku bertanya dulu ya. Siap. Nah, kamu dari awalnya di Kristen, iya kan? Ya. Nah, sekarang jadi Islam, ya, iya kan? Iya terus. Nah, jadi di Kristen itu diajarkan cara berbicara juga diajarkan ya kan? Yang cara sopan. Berbicara, yang sopan. Iya, sopan terhadap semua umat. Ya enggak? Itu diajarkan oleh oknum, bukan diajarkan oleh Bible, Bang. Eka. Jadi di Islam juga enggak ada diajarkan gitu. Jelas Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa fatalinas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Udah enggak Jadi usah kalau panjang. untuk Aku sesama ngerti loh apa kamu ya bilang ini aku itu. mau kasih mengerti, makanya kalau bertanya itu dengarkan orang punya jawaban, jangan ngerocos. Ya bukan Linda. ngerocos. Akunya belum selesai sih itu udah ngejawab. Loh, simple kalau Islam itu menjawab. Nah, kalau tentang berkasih sayang sesama manusia, Islam itu kenapa kami memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tahu enggak? Tuhan itu pengasih dan penyayang, bukan saja kasih. Nah, tapi kalau kamu tadi berbicara tentang ajaran berkata sesuatu yang baik di Kristen, itu semua manusia mengajarkan itu. Tapi di Bible sebaliknya. Di Bible bilang, barang siapa yang menjadi murid mengikuti aku dan dia tidak membenci bapaknya, tidak benci mamanya, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Itu kata Yesus loh, Kak. Udah? Nah, tapi yang aku lihat ya kan udah nggak usah terlalu jauh kita ke ini ya, ke pendalaman Alkitab, Al-Quran, nggak usah ya. Oh, di sini belajar ini, Kak, bukan main mulut-mulutan. Kalau mulut-mulutan di kedai kopi gitu loh. Ya bukan, ya kita juga belajar ini. Apa yang kamu belajar? Lanjut. Ya belajar. Tapi yang aku sepanjang apa ini ya saya perhatikan, kalau ketemu debat begini, room begini ya, kenapa sih itu mulut nggak bisa sopan gitu ngomongnya? Nggak bisa menghargai? Iya, siap. Hanya itu? Menghormati di luar agama kita. Ya, di luar agama kita kan itu juga ciptaan Tuhan. Iya, siap. Baik. Udah, Bang? Udah, Kak? Belum, ntar dulu. Nggak ada agama itu yang mengajarkan yang salah. Ya jangan panjang-panjang curhatannya, tapi di situ muter-muter, punya aja. Panjang. Kenapa sih selalu berdebat gitu aja? Oh Ya iya, kan? ya sudah jawab dulu. Baik, siap. Dengar ya, dengar. Iya. Saya ini tidak pernah terpikir menjadi pendebat karena saya seorang penyanyi. Kenapa aku menjadi pendebat? Sebab pertama banyak penghujat Islam, yaitu dari oknum Kristen. Di-upload di YouTube, katanya Islam sembah batu. Nabimu pedofil, Islam ajaran iblis, Allahmu itu iblis di Gua Hira. Sebab itu aku ada di sini sebagai pendebat. Yang kedua, Tante, keberadaan room-room yang ada begini kemudian, orang-orang Kristen yang mau berpikir banyak yang mualaf. Kenapa? Sebab seperti yang aku bilang tadi, aku sama host ini Ferry dari Kristen masuk Islam karena Bible, akhirnya tersedarkan. Kenapa Kristen bilang kenapa harus berdebat sekarang? Karena mereka pasrah. Ternyata yang digaung-gaungkan dari dulu ajaran kasih, yang hanya kasih-kasih, tidak ada kebenaran, akhirnya terbongkar. Gitu. Lanjut, pertanyaannya lanjut. Begitu ya.
Oh, tadi ada agama Kristen yang menghujat, kenapa menyembah batu, kenapa ini. Malah sebaliknya kalian itu yang maaf ya, maaf benar. Iya. Yang Gak apa-apa, dimaafkan kok. Yang ngatain selangkangan lah, yang ngatain gila lah, apa pantas? Siap. Apa Baik. pantas begitu? Siap. Oke. Tante, kalau berbicara sesuatu yang tidak ada dalil, itu namanya menghujat toh. Sepakat dulu toh. Karena dasar kita dalam perbandingan agama ini adalah hujah kita daripada nas, yaitu kitab. Tahukah kamu, ketika tidak pernah diajarkan di gereja, Yeskiel 23 ayat 30 ayat 20 misalnya, yang zakarnya seperti zakar kuda dan auratnya seperti batang kelapa. Pernah kamu diajarkan tuh di gereja? Pernah dibacakan? Tidak pernah toh? Yeskiel 7 nomor 18-19. Marilah memuaskan birahi sampai ke pagi hari, karena suamiku tidak di rumah. Menikmati asmara bersama-sama. Tidak pernah dibaca di gereja toh? Nah, berbicara tentang dengan Bible-nya. Udah? Sudah? Kemana Bang Al? Sudah itu? Silakan, lanjut. Apa lagi? Jadi bukan hujatan ya, Bu ya? Bukan hujatan, itu berdasarkan dalil. Udah Bang. Terus apa? Ah. Ya sudah. Saya Silakan, rasa, apa lagi? Bang.